Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hey Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari dan hari ini saya akan membahas tentang strategi menentukan jurnal terindeks bereputasi untuk publikasi artikel ilmiah bersama Ibu Riah Wiratningsih, SSMSI, seorang pustakawan di Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dalam episode kali ini kita akan berbincang renyah seputar topik yang sangat menarik tentang strategi menentukan jurnal terindeks bereputasi untuk publikasi artikel ilmiah. Kita akan membahas apa itu jurnal bereputasi, bagaimana memilih jurnal yang sesuai, serta menghindari jurnal yang berpotensi predatori. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mensubmit artikel ke sebuah jurnal. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan seorang pustakawan dari Perpustakaan Universitas 11 Maret, Ibu Riah Wiratningsih, SSMSI. Selamat datang di Grad Talk, Ibu. Selamat datang. Terima kasih, Mbak. Senang sekali bisa menyambut kehadiran Ibu Riah bersama kita, Sobat Pasca sekalian yang menyaksikan Grad Talk pada kali ini. Nah, seperti topik episode kita kali ini, kita akan bahas mengenai strategi menentukan jurnal terindeks bereputasi untuk publikasi seperti itu. Nah, mungkin memilih jurnal ini agak sedikit tricky ya Ibu ya, untuk betul. Kami mahasiswa dan juga kaum akademisi. Ada berbagai jenis jurnal, berbagai kualifikasinya, ada banyak sekali seperti itu. Nah, mengapa sih Bu perlu strategi untuk memilih jurnal ini tadi? Ya, baik, makasih Mbak. Saat ini banyak sekali sebenarnya pilihan jurnal yang bermunculan di internet ya, luar biasa banyaknya. Bahkan ketika kita ngobrol ini pun sebenarnya mungkin ada lagi jurnal baru yang muncul ya. Karena banyaknya jurnal tersebut, kita perlu memilah dan memilih sesuai dengan riset kita tentunya. Karena dengan memilih yang benar, sebenarnya kenapa sih kok perlu memilih, itu adalah pengakuan bahwa tulisan ilmiah kita itu diakui oleh komunitas akademik. Oke. Ya, itu intinya adalah seperti itu. Jangan sampai nanti kita salah pilih. Kalau salah pilih, misalnya ya, kan sekarang ada banyak jurnal yang muncul jurnal predator, seperti itu. Ya, jangan sampai kita masuk ke jurnal predator karena di jurnal tersebut diketahui bahwa kualitasnya tidak baik, dan ini untuk menghindari tulisan kita tidak berkualitas baik gitu loh. Jadi ya ada banyak sebenarnya pilihan di jurnal, maka perlu strategi untuk memilih mana yang baik untuk tulisan kita dan tulisan kita diakui. Betul, gitu. agar tulisan yang tentunya sudah kita buat berbulan-bulan dari riset yang lama itu tidak sia-sia gitu ya Bu ya. Iya, betul. Publish-nya, betul. Kemudian kita masuk ke topik inti, apa sih Bu sebenarnya jurnal ilmiah ini? Oke, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi. Publikasi yang memiliki terbitan atau isu itu secara reguler. Ada yang terbit 1 tahun 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang setiap bulan terbit. Dan setiap kali terbit itu ada issues, ya misalnya ada issues, itulah yang disebut dengan artikel. Tulisan kita. Nah, tulisan kita masuk ke terbitan atau isu keberapa dari regularly jurnal tersebut. Itu jurnal ilmiah. Kategorinya ada banyak macam-macam sih kalau jurnal ilmiah ya. Lanjut ya. Iya, boleh. Menarik sekali ini macam-macamnya. Ada jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional bereputasi, ada jurnal internasional bereputasi. Oke. Nah, topik kita kan jurnal internasional, jurnal ilmiah bereputasi ya. Terindeks bereputasi. Apa yang disebut dengan bereputasi? Kategori jurnal dikatakan bereputasi ini seperti apa?
Saya coba baca ya di pedoman operasional untuk kenaikan pangkat dosen itu di tahun 2019. Di situ disebutkan dengan sangat jelas sebenarnya ya apa yang disebut dengan jurnal nasional dan sebagainya itu tadi. Kalau jurnal nasional bereputasi, saya mulai dari jurnal nasional bereputasi, itu adalah jurnal yang terindeks atau terakreditasi. Kita bisa melihat di Sinta, ya. Di Indonesia kan kita punya wadah jurnal Indonesia, itu ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah itu ada levelnya juga. Sinta 1 sampai Sinta 2, itu yang diakui sebagai jurnal bereputasi oleh Kemenristek itu ya, terutama untuk kenaikan pangkat dosen. Sinta 1 dan 2. Sinta 2. Ya, kalau untuk adik-adik mahasiswa monggo itu nanti sesuai dengan prodi masing-masing ya. Ya, terus ada Sinta 3, 4 itu nanti nilainya beda lagi. Nilai kumnya untuk tulisan inti 3 dan 4 dan 5, 6 juga beda lagi. Nah, di luar itu jurnal nasional. Nasional saja? Iya. Oke, berarti nasional. Semua jurnal itu startnya dari jurnal nasional saja itu tadi ya, Bu? Iya, ketika kita mau masuk ke Sinta, itu kan harus ke Arjuna dulu. Oke, di Arjuna. Banyak istilah baru ini, Bu. Sinta Arjuna. Iya, sudah Sinta, ada Arjuna. Ya, di Arjuna itu nanti akan dinilai. Sebenarnya kualitas jurnal Anda itu masuk ke Sinta berapa? Ya, itu ada gradingnya. Nah, makanya ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu adalah level yang paling tinggi. Ya, yang bisa kita tarik info tadi berarti bahwa Sinta ini merupakan lembaga pengindeks, seperti itu? Penilai ya istilahnya ya. Penilai. Iya, menilai indikator jurnal itu berada di level berapa. Gitu ya. Pengkelompokan atau kelas-kelas jurnal itu. Iya, akhirnya jadi 1, 2 sampai dengan 6. Oke, berarti untuk jurnal nasional dikategorikan bereputasi apabila terindeks Sinta 1 dan 2. Kemudian bagaimana untuk jurnal internasional, Ibu? Untuk jurnal internasional kita menggunakan pengindeks internasional tentunya di sini ya. Oke, di dunia ini ada 2 pengindeks yang sangat dikenal, yaitu Scopus dan Web of Science. Ya, di situ. Saya mengacu lagi ke yang PAK 2019, jurnal internasional terindeks di database Scopus dengan Skimago Journal Ranking SJR itu 0,1. Ya, 0,1 ke sana. Itu adalah yang bereputasi ya. Kalau di Web of Science itu impact factor. Impact factornya 0,05. 0,05. Ya, yang di bawahnya itu namanya jurnal internasional. Jurnal internasional saja. Yes, jurnal internasional saja. Baik. Itu. Untuk di jurnal nasional kan tadi ada kelas-kelasnya, Bu. Ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6. Kemudian untuk jurnal internasional apakah juga ada seperti itu, Bu? Kalau di Scopus ada kuartil. Ya, kuartil 1 sampai dengan 4 di situ. Tertinggi kuartil 1 ya? Kuartil 1, iya. Oke, ini untuk pengindeksnya atau pemeringkatannya sistemnya hampir sama mungkin ya, Bu ya? Berdasarkan apa? Beda sih, menurut saya sih ya. Gini, di Scopus itu SJR itu kan dinilai itu berdasarkan sebenarnya jurnal itu disebut berkualitas atau bereputasi ketika dia itu banyak disitasi. Ya, artikelnya yang disitasi ya, jurnal itu kan namanya. Nah, itu ada pemeringkatan tersendiri, hitungan tersendiri. SJR itu menghitungnya sitasi dibagi dengan jumlah artikel jurnal dalam kurun waktu tertentu. Ya, itu juga berlaku untuk Web of Science. Jadi intinya adalah jurnal berkualitas itu dia tersitasi, artikelnya tersitasi. Banyak disitasi gitu. Oke, menarik sekali ini tadi. Kita sudah tahu mengenai perbedaan jurnal nasional bereputasi dan tidak, kemudian jurnal internasional bereputasi dan tidak. Masuk ke topik strateginya tadi. Step by step-nya seperti apa untuk memilih jurnal terindeks bereputasi? Ini versi saya ya. Iya, boleh. Mungkin ada versi yang lain silakan. Dari versi akademika yang lain silakan. Saya sebagai pustakawan ini pengalaman saja. Jadi dari berbagai macam saya melayani mahasiswa karena saya adalah pustakawan ya, terutama dalam publikasi ilmiah.
ada strategi yang saya rasa ini ada 5 cara yang saya rasa ini cukup praktis untuk bisa dipraktekkan ya. Pertama, ketika mau menentukan saya harus menuju ke jurnal mana, tentunya Anda sudah punya tulisan dulu. Ya, ketika adik-adik kuliah itu kan pasti dituntut ya untuk publikasinya itu sudah ada naskah. Betul. Naskah saya berbicara tentang apa, topiknya tentang apa. Jadi ketika mencari di jurnal, itu tentukan dulu skopnya. Nah, tapi kan nyari di jurnal susah ya, banyak banget. Iya. Apakah saya langsung ke Google cari jurnalnya? Oh enggak kayak gitu, nanti sulit banget. Ada beberapa aplikasi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh banyak publisher. Jadi misalnya kita masuk ke Journal Finder. Beberapa publisher itu punya tools, aplikasi yang bisa digunakan Journal Finder. Mau ke Wiley, mau ke Elsevier, mau ke khusus yang bidang engineering ada IEEE. Terus mau kemana lagi? Ada beberapa. Ada juga Journal Suggester yang punya Springer Link. Itu based on publisher berarti ya? Jadi kita udah punya link dulu, kita masuk ke situ. Kemudian ketika Anda sudah mempunyai naskah, sudah mempunyai naskah ya, ada title-nya atau setidaknya punya sedikit gambaran abstrak, ketikkan aja di situ. Diketikkan di situ, di tools yang ada di situ, nanti akan ada result-nya based on match ke similarity-an dengan abstrak Anda. Nanti ada urutan-urutan jurnal apa aja, nomor yang 1, paling 2, yang paling cocok dengan yang tadi Anda masukkan. Nah, di situ ada rekomendasi nama-nama jurnal. Kemudian ketika Anda memilih, oh kok skopnya cocok dengan yang jurnal yang nomor 2 misalnya ada pilihan ya. Anda mulai fokus ke situ. Dibuka jurnalnya, skopnya sesuai. Ya, ketika skopnya sesuai, ini langkah pertama ya, sudah ya, skopnya sesuai. Yang kedua adalah, karena kadang-kadang ya nama jurnal itu belum tentu sesuai dengan skop kita. Ya, betul. Jadi ada banyak pilihan ya. Jadi belum tentu nanti yang nomor 1 itu sesuai loh dengan skop Anda gitu ya. Karena ini tools. Ya, ini tools. Bagaimanapun kita harus membuka. Ketemu skopnya, lanjut sesuai ini dengan bidang saya. Yang kedua adalah type of article. Ada beberapa jurnal itu tidak menerima misalnya study case study. Anda bikinnya studi kasus. Anda masuk ke situ. Ya, menghabiskan waktu hanya untuk ditolak. Betul. Nah, di situ kan jadi memang harus membuka websitenya. Oh, scope-nya cocok nih, sesuai. Baik, aku harus buka-buka lagi nih, cari menu yang ada informasi tentang types of article yang bisa diterima itu apa. Nah, ternyata aku bikin riset artikel. Oh, ada, masuk. Oke. Berarti ini yang jadi pilihanku. Itu yang kedua. Seperti itu. Lanjut yang ketiga itu adalah journal readers. Journal reader. Nah, tujuan Anda apa? Apakah Anda itu menginginkan tulisan Anda itu disitasi oleh banyak autor di situ? Kalau saya sih suggestion-nya cari jurnal yang itu spesifik. Karena ketika spesifik pasti akan dicari orang yang memang nyari yang spesifik. Contohnya saya dari Library Science. Saya akan memilih jurnal itu readernya adalah orang-orang yang punya library yang di bidang Library Science. Tentunya mereka akan mencari di jurnal Library Science daripada mencari di jurnal Social Science. Ya kan seperti itu. Nah, itu. Jadi semakin spesifik gitu. Semakin spesifik. Kalau kita pengen reader kita juga spesifik. Itu kalau tujuan kita citasi loh. Tapi kalau tujuan kita sekedar bisa diterima, publish, dan kemungkinan besar bisa accepted, cari jurnal yang agak longgar. Education, misalnya saya di bidang perpustakaan berbicara tentang pendidikan juga, gitu kan bisa masuk ke bidang education, seperti itu. Nah, jadi cari jurnal yang namanya agak longgar. Kalau dia mencakup skop yang menyebutkan multidisciplinary, itu seperti apa, Bu? Rekomendasi atau enggak? Iya, banyak ya ada yang multidisciplinary ya. Kalau saya sih cenderung kalau ke jurnal yang multidisciplinary Anda harus benar-benar rigid lebih membaca lagi ke depannya. Jadi multidisciplinary itu kita lihat juga ke editorial board-nya yuk. Apakah editorial board-nya itu sesuai dengan scope yang ada di situ? Itu juga cara yang apa ya istilahnya?
rigid juga untuk nyari, karena kalau editorial boardnya itu memang ya menguasai di bidang yang skupnya itu, berarti jurnal itu ya ada nilai kualitasnya. Kadang-kadang kan ada jurnal yang multidisciplinary, tapi di situ hanya ada bidang, kan di situ ketahuan ya Profesor X itu bidang apa, siapa bidang apa, itu hanya sekedar formalitas, bisa juga dituliskan di situ. Ya harus nyari ke editorial boardnya. Wah, ini harus teliti sekali. Lanjut Bu, ke step keempat. Step keempat itu ada hubungan dengan ketiga. Iya. Jadi yang keempat ini adalah journal reputation. Nah, ketika saya memilih untuk publikasi, apakah saya akan mempertimbangkan untuk yang Q1 saja? Atau saya mau yang Q4 aja? Itu kalau tadi kan udah disampaikan ya, jurnal bereputasi yang terinjek Scopus ya, Q1 itu kan levelnya paling tinggi gitu ya. Itu jadi pertimbangan kita juga. Biasanya kalau yang levelnya tinggi ya lebih sulit untuk masuk ke situ. Karena manajemen ke jurnalnya lebih termaintain secara kualitas, editorial boardnya, reviewernya gitu. Pasti semakin tinggi kuartilnya, semakin sulit atau semakin rumit seleksinya ya Bu ya untuk masuk ke sana. Biasanya seperti itu, karena mereka pasti menginginkan kualitas tulisan itu memberikan impact untuk masyarakat lebih luas. Berarti kalau kita mau memilih jurnal, sebaiknya kita targetkan dari yang tinggi dulu, atau bagaimana Bu? Tergantung tujuan kita. Kalau saya dosen, misalnya loh ya, saya pengen punya impact, H index saya tinggi, berarti kan berkaitan dengan tulisan saya harus disitasi tuh banyak orang. Nah, tulisan disitasi banyak orang, saya harus nyari yang fokus aja ke bidang saya gitu. Di situ. Nah, kalau fokus berarti kan harus kualitasnya bagus. Iya. Tulisan saya harus memberikan banyak solusi permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, isu saat ini apa yang terjadi itu biasanya jadi apa pertimbangan editor ya, hot issue itu ya, kayak gitu. Kayak kasus COVID kemarin kan banyak yang open access, akhirnya kan yang free digratiskan karena memang isunya baru itu. Terkait dengan reputasi jurnal, seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, ada yang namanya jurnal predatory. Apa sih itu Bu, jurnal predatory ini? Iya, secara definisi saya tidak bisa mengatakan apa itu jurnal predatory. Karena ketika saya cari literatur, sulit untuk mengatakan secara jelas predatory jurnal itu adalah apa. Yang ada, yang sering saya temukan adalah tanda-tanda jurnal ini tidak berkualitas. Kalau di Bellis ya, itu kan ada judul kan terindikasi predator, jurnal terindikasi predator kan seperti itu. Nah, itu ada ciri-cirinya dan di situ banyak listnya, jurnalnya ada apa aja, kemudian penerbitnya siapa saja itu ada. Jadi yang pertama perlu disikapi dengan bijak adalah ketika misalnya saya mau menulis, tidak ingin mencari yang Scopus, tidak ingin mencari yang DOAJ, tidak ingin mencari yang Web of Science, saya mau mencari yang di luar itu. Kan ada juga ya yang ingin menulis ya, di situ. Yang perlu disikapi adalah ketika proses review, Mbak. Itu ada kecurigaan nggak ketika proses review? Ya, reviewnya kok sekedar review typesetting gitu. Bukan review konten ya, substansifnya enggak. Dan mereka terus minta bayar. Gitu, dijanjikan akan dipublikasikan, membayar, dan ini ada review, tapi reviewnya kalau itu mencurigakan ya hati-hati aja. Kalau itu di luar Bellis loh ya. Kalau di luar Bellis jelas, saya akan menghindari. Ya kayaknya di luar soalnya. Kan di luar masih banyak banget juga jurnal-jurnal yang sama dengan yang di listnya. Jadi tadi yang bisa dikatakan predatory itu bisa jurnalnya, bisa juga publishernya. Bisa. Karena di Bellis itu kan ada pilihan ya. Stand alone journal. Stand alone journal itu nama jurnalnya. Dia berdiri sendiri. Terus ada by publisher. Jadi publisher X itu punya banyak banget jurnal. Nah, biasanya jurnal-jurnal itu juga kena. Dan itu ada yang ada di Scopus.
Wah, ini membingungkan nih, cukup membingungkan ini Bu. Udah Iya. masuk kalau publishernya udah masuk tanda-tanda discontinue. Mhm. Tadi menarik mengenai Bellis ini. Sebenarnya Bellis ini itu apa sih Bu? Apakah dia terafiliasi dengan Scopus ataukah berdiri sendiri atau bagaimana ketika mereka bisa mengeluarkan daftar-daftar jurnal yang predator ini? Iya, Bellis. Awalnya itu dia itu seorang librarian ya, Jeffrey Oke. Bells ya namanya ya. Dia tertarik dengan adanya open access diawali dari Oke. situ. Iya. Terus dia melihat ada fenomena ini kok sepertinya dijadikan sebagai lahan bisnis seperti itu. Terus dia membuat list-list itu dan dia punya analisanya sendiri. Tapi ini pro dan kontra ya. Silahkan yang mau menggunakan, silahkan yang tidak seperti itu. Oke. Ya. Nah, dia itu tidak terafiliasi dengan manapun juga. Oke. Ya. Ya, dia sendiri Independen. gitu. Iya, independen begitu. Oke. Kalau- Iya, itu tadi mungkin tentang Bellis ya. Bu. Hmm. Adakah pengindeks atau lembaga lain yang bisa mengeluarkan daftar predatory jurnal dan publisher tadi? Sepertinya nggak berani, Mbak. Karena dia juga Oke. pernah ada apa ya? Ada klaim. Oh, Akhirnya di oke. take down kan? Oh, seperti itu. Iya, akhirnya websitenya kan di take down ya. Iya. Tapi kita masih terus ada anonim nih, anonim. Iya, yang melanjutkan itu dan sebagai pustakawan dan juga sebagai penulis awam ya, nggak salah sih kalau kita cek and recheck di situ, nggak ada salahnya sih. Gitu. Tapi istilahnya saya bilang check and recheck loh ya, dan selanjutnya tergantung penulisnya mau submit di mana gitu. Oke. Mm-mm. Mungkin ada tanda-tanda lain Bu untuk mencurigai jurnal ini predatory atau tidak? Kalau itu tadi pertama dari proses review ya. Ya. Dari proses review kita udah curiga dulu. Yang kedua sebenarnya dengan melihat tampilan jurnalnya. Kita buka di URL-nya, klik di situ ada banyak error Grammarly. Nah, itu loh. Yaps, itu udah tanda-tandanya. Kemudian kita coba masuk ke editorial board-nya dengan scoop-nya lagi tadi tuh ya. Iya. MN Scoop kok beda bidangnya. Iya. Gitu. Terus mungkin kita juga bisa ketika kita klik satu menu misalnya ya, misalnya menu tentang copyright misalnya, kan di situ ada kan harus ya ada menu. Diklik kok kosong, kayak gitu. Oke. Ya jadi kita coba telusuri apa aja yang ada di menu tersebut. Sebenarnya bisa kita lihat juga kok ini kok ada yang tidak standarnya jurnal ya gitu loh. Ya dari tampilan itu tadi udah kelihatan. Dari layout webnya ya. Layout webnya. Terus kita coba lihat archive-nya. Artikel-artikel yang udah diunggah itu seperti apa? Konsistensi terbitannya seperti apa? Nggak konsisten. Dulu ada isu 3, sekarang isunya atau sebelumnya berapa? Setelahnya berapa? Itu nggak konsisten. Penulisannya juga nggak konsisten. Nggak sesuai dengan template. Penulisan autornya nggak sesuai dengan penulisan autor. Banyak sekali ya ini. Banyak banget, iya. Kalau itu secara awam loh ya, kalau saya tidak menguasai konten ya. Gitu. Secara awam ya dilihat seperti itu caranya. Sedangkan untuk jurnal-jurnal yang predatory seperti itu tuh biasanya menjanjikan fast publication, kemudian kalau beberapa orang itu kalau sudah kepepet untuk syarat lulus misalkan Bu, bayar berapapun mau gitu, yang penting artikelnya cepat publish. Nah ini gimana Bu menanggapinya? Itu salah satu ya yang bikin jurnal predator itu pinter. Dia melihat situasi di lapangan. Kebutuhan. Iya, karena kebutuhan. Jadi kadang dia itu bikin jurnal yang istilahnya apa ya, duplikat dari aslinya. Nah, ya kan. Jadi ketika dia masuk ke scopus.com, jurnalnya masuk nih. Ada namanya Scopus. Sama, terinjak Scopus. ISSN-nya sama. Ya, memang dibikin sama persis gitu ya. Bisa ya Bu, satu ISSN untuk bisa, dua. kan dia tinggal ngetik doang. Lanjut sama gitu ya. Terus ya akhirnya dia masuk ke situ. Nah, ketika dijanjikan akan publish di volume atau isu X gitu ya. Wah, ini sudah saatnya nih publish gitu ya. Kok nggak ketemu? Dicari di Scopus gitu ya. Ternyata dia masuk ke itu tadi hijacks jurnal istilahnya.
Oke, Tuh. hijacks journal. Iya. Ini termasuk predatory juga ya, Bu? Ini? Ya gimana intinya dia kategorinya? mencari uang. Ya, untuk bisnis. Iya, dan tanpa melalui proses review yang standar ya. Oke. Perlu Iya. dicurigai juga ini Ada. jurnal yang Ya, hijack ini agak tadi. susah mencurigai hijack Iya. itu, agak susah. Kita bisa mengetahuinya dari mana, Bu, biasanya kalau jurnal terindikasi seperti itu? Kalau saya biasanya ini ya, ini pengalaman saya juga ya, akan membandingkan antara, jadi gini, mahasiswa datang ke saya Ya. punya artikel, Ya. judulnya X, seharusnya dipublikasikan di jurnal Y. Iya. Saya coba masuk jurnal Y, terinjak Scopus, kok tidak ada. Seperti itu. Berarti Tidak bisa ada. diceknya ketika sudah selesai proses review dan seharusnya lain di situ sebagainya. ya, akan dijanjikan akan diterbitkan di Scopus, kok tidak ada ya? Oke. Alamatnya yang mana? Saya kan tanya aja. Iya. Oke, terus dikasih URL. Ternyata alamatnya berbeda kan, antara yang asli dengan yang palsu gitu. Oke. Nah, setelah itu saya coba cek yang palsu-palsu itu, saya Ya. ambil judulnya, saya masukkan ke Scopus juga nggak ada. Oke. Jadi untuk yang awam, lihat perbandingannya ketika ada informasi jurnal X terindeks Scopus, ada 2 URL kan berarti, karena kan ada 2 rumah Iya. gitu ya. Yang mau Anda submit, itu cek dulu beberapa artikelnya yang sudah publish, archive-nya. Iya. Betul. Masukkan ke Scopus. Apakah ada? Apakah ada atau tidak? Baik. Cukup efektif nih. Iya, itu. Betul. Ya lama juga sih, iya. Iya. Tapi ngambilnya jangan 1-2 ya, beberapa lah gitu. Ambil Oke. edisi berapa gitu. Coba masukkan ke Scopus. Kok nggak ada? Ya, ini gambaran umumnya saja gitu loh ya. Oke. Karena nggak ada ya berarti ini hijack gitu loh. Oke, Iya. penting sekali ini tadi tentang jurnal hijack ini. Kemudian ada istilah lagi, Bu, masih tentang reputasi tadi. Ada yang namanya jurnal discontinue. Nah, apalagi ini, Bu? Jurnal discontinue. Iya ya, discontinue. Ini Scopus ya berarti. Iya. Jurnal itu dulu pernah terindeks, diakui oleh Scopus. Ya. Ya, kemudian jurnal tersebut discontinue, akhirnya tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Itu ada beberapa pertimbangan dari Scopusnya. Ya. Jadi di Scopus itu ada yang namanya CABI ya, itu seperti konten advisory board. Jadi ada seperti dewan yang ngeceki konten-konten gitu istilahnya yang ada di situ. Di situ ada researcher, di situ juga ada librarian. Oke. Iya ada. Tapi sesuai dengan keahlian masing-masing ya, bidang Ya. keilmuan masing-masing ya, Ya. kelompok-kelompok person tersebut. Ada kenapa discontinue? Ada karena publication concern. Jadi sudah melewati scope. Ya. Oke. Harusnya skopnya A, ini kok keterima B, C, D ya gitu Ya. ya. Mereka juga melakukan pengecekan seperti itu. Oke. Ya, terus ada lagi karena unusual issues. Tahun kemarin berapa? Tahun berikutnya lagi melonjak lebih lagi, berikutnya lagi melonjak lebih lagi. Oke. Nah, ini dan biasanya kan semua itu berbayar biasanya, Mbak, yang discontinue itu. Mostly Iya, berbayar. mostly berbayar. Nah, di awal-awal dulu kan pernah kita yang heboh akhirnya discontinue. Iya. Di awal dia masih terinjak Scopus. Iya. Ini yang sering menjadi masalah ketika submit, kita sudah mencek nih, Bu. Sudah dicek di Scopus, sudah kita cek reputasinya, archive-nya seperti apa, dan semuanya baik kita terindeks Scopus. Namun ketika proses in review atau sudah accepted tapi belum publish, tiba-tiba discontinue. Ini seringkali menjadi masalah ini bagi kami para mahasiswa atau akademisi seperti itu. Iya. Ada kira-kira ada tanda-tandanya nggak sih, Bu, untuk jurnal menuju discontinue itu? Ya coba masuk ke scopus.com ya. Ya. Di situ scopus.com, kemudian masuk ke box shot itu, tulis jurnalnya Ya. yang Anda kan pengen mau masuk ke situ. Di situ ada pilihan Scopus content ya, Ya. content coverage istilahnya. Iya, Ya kadang-kadang kan ada coverage year X present gitu ya. Iya. Berarti kan kita yakin, oh Iya. itu masih sampai dengan saat ini. Tetapi ketika kita cek di content coverage-nya itu ada lonjakan yang luar biasa.
Lonjakan luar biasa ya, lonjakan loh, saya bilang lonjakan Iya. loh ya, karena ada jurnal yang memang terbitnya itu sering dan banyak itu juga ada. Oke. Nah, tapi ini ada lonjakan yang sangat luar biasa. Kemudian kita lihat di lonjakan-lonjakan itu kita buka kan bisa tuh yang Scopus, dilihat artikelnya juga. Iya. Nah, kita memang harus banyak ini ya, sabar ya. Iya, harus teliti, sangat amat teliti Iya, memilih jurnal. Betul di situ. Oke. Apakah artikelnya itu memang sesuai dengan skopnya? Kadang-kadang kan ada conference apa begitu ya. Iya, Terus yang namanya conference kan menerima banyak papers. betul. Nah di situ biasanya yang publication concern-nya ketemunya di situ, di luar bidangnya banyak diterima. Banyak diterima. Ya, biasanya di conference kayak gitu. Oke, ini tadi tentang discontinue journal on Scopus. Mungkin bisa dilanjutkan dulu step kelima tadi, Bu. Nanti malah lebar sekali pembicaraannya. Oke, yang kelima itu, nah ini masuk ke publication fee. Ya, ini juga faktor penentu, terutama bagi mahasiswa kalau mau publikasi. Gini, untuk publication fee, kita diminta, biasanya ketika sudah sesuai ya tadi jurnalnya udah oke ya. Kemudian yang pilihan terakhir itu di tools-nya yang beberapa publisher, itu sebenarnya ada kok fee untuk APC. Ya. Itu berapa itu disebutkan, berapa dolar itu disebutkan. Nah, itu bisa buat pertimbangan kita. Tetapi, ada juga beberapa publisher yang tidak menerapkan harus fake segitu. Ada yang namanya waiver. Oke. Klik aja nanti di link-nya itu ada kan, biasanya untuk negara-negara yang low middle income. Termasuk Itu, Indonesia. Tapi kok kalau saya kemarin lihat di Taylor and Francis nggak ada tuh. Saya cari yang low nggak ada, yang middle nggak ada. Nggak ada Indonesia. Sudah dianggap negara maju berarti. Jadi mereka ada pilihan. Kalau negaramu itu adalah negara middle, ya, maka kamu akan dapat diskon. Entah berapa persennya tergantung jurnalnya ya. Tapi ketika kamu di low, yang middle tadi diskon ya. Yang kategori low itu bisa waiver, bisa free. Ya, yang lainnya bayar, negara maju bayar gitu. Itu ada. Ya, nah itu disebut APC ya. APC diklik tuh nanti ada pilihan seperti itu. Mungkin Indonesia masuk tapi saya nggak tahu ya. Mungkin dia ada di publisher mana, saya belum paham. Iya. Terkait dengan jurnal yang berbayar. Ini kalau untuk melihat dari publication fee-nya, apakah jurnal yang publication fee-nya tinggi ini menjamin untuk potensi diterimanya besar, Bu? Tidak. Enggak. Perlu digarisbawahi ini. Tidak sih. Diterima ya, Mas. Accepted ya. Accepted itu tergantung kualitas tulisan. Oke. Balik lagi ke kualitas tulisan. Iya, kualitas tulisan. Iya. Kalau yang bayarannya tinggi itu biasanya jurnal-jurnal yang memang dalam artian dikatakan eksklusif ya. Springer Nature, itu kan eksklusif ya, kayak gitu harganya masuk ya. Helion, nggak tahu kata eksklusif dari mana gitu, apa karena mahal gitu ya. Iya, kebanyakan jurnal-jurnal yang dari publisher terkenal itu memang memiliki APC yang tinggi ya. Iya, APC, iya biasanya seperti itu. Dulu saya pernah mendapatkan insight dari salah seorang pembicara ketika ada webinar itu. Untuk memilih kuartil yang sama, misalkan milih kedua, kita coba pertimbangkan memilih dari jurnal-jurnal yang terbit di publisher yang tidak begitu terkenal, kita bukan publisher-publisher yang sudah besar seperti Elsevier, Taylor and Francis dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Bu? Kalau seperti itu, mempertimbangkan jurnal-jurnal kecil, tapi ternyata dia kuartilnya tinggi juga. Apakah ini juga qualified kira-kira seperti itu? Kalau memang dia sudah dinilai kuartilnya ya, kan sudah ada penilaian tersendiri ya. Kalau ngelihat kualitas jurnalnya, ya boleh aja sih menurut saya. Karena kan pertimbangan anggaran. Iya. Betul. Kan sama-sama HI-nya, coba publishernya. Ada yang publisher yang udah terkenal, ada yang belum, istilah seperti itu ya. Tapi mungkin tadi kalau dari publishernya sudah terkenal, mungkin lebih mudah, kita tidak perlu mencari track recordnya seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Baik, mungkin ada tips-tips lagi, Bu, untuk memilih jurnal yang lebih mudah diterima sesuai dengan scope kita untuk saat ini, di tengah jurnal yang sangat amat banyak ini. Kalau untuk tujuan yang penting publish dulu bagi pemula. Dari pemula ya? Iya. Yang penting publish dulu ya. Yang bereputasi nih, Bu. Bereputasi, aduh. Pilihnya. Apakah kita harus menarget dulu ke publisher-publisher yang terkenal tadi? Atau Enggak, gimana? sebenarnya begini.
terutama untuk adik-adik mahasiswa nih ya. Iya. Dari sekarang harus sudah mulai prepare. Karena Oke. proses menuju publish itu lama. Berapa lama sih Bu kira-kira itu dari proses submit sampai final decision? Oke, tergantung jurnalnya ya, tapi rata-rata ya. Ada juga yang sampai setahun. Kalau saya dulu 4 bulan, ada juga yang seperti itu. Oke. Ya, intinya ya bulanan gitu seperti itu ya. Dalam hitungan bulan. Anggap ya? aja lah ya standarnya 6 bulan ya seperti Oke. itu ya. Sampai dengan revisi dan Iya. sebagainya itu ya. Seperti itu. Jadi prosesnya lama untuk menuju ke publikasi. Tadi terkait yang penting jurnal bereputasi gitu ya. Iya. Pertama ini dulu. Anda bisa membalik. Jadi saya belum punya tulisan ini. Misalnya seperti itu kan. Saya belum punya tulisan. Saya mau menarget jurnal dulu boleh. Ya. Berarti dari dipilih jurnalnya dulu baru buat manuskrip. Iya, sesuai Oke. dengan keinginan jurnal tersebut. Oke. Jadi nyarinya jurnal dulu, silakan cari ke scopus.com. Ya. Gitu ya. Anda tertarik ya, Anda bidangnya apa? Cari di situ nanti akan muncul banyak jurnal. Nah, di situ ada muncul banyak jurnal. Berarti kalau sudah ada skupnya ya di situ ya. Banyak pilihan tentunya. Ya. Terus Anda punya gambaran, aku mau menulis riset artikel. Jurnal ini nerima riset artikel nggak gitu ya? Atau aku pengen short communication aja lah. Iya, yang lebih simpel gitu, tapi berat. Ya, gitu. Dia nerima nggak ya? Ya dibalik aja kayak tadi itu loh ya. Oke. Terus yang terakhir tadi publication fee itu juga penting. Nanti ada pilihan kok. Apakah jurnal ini memberi pilihan ya? Saya bisa submit tapi free. Nah, berarti nyari yang bukan open access. Iya. Ya, karena ada jurnal yang kita bisa free di publisher terkenal banyak. Jurnal-jurnal yang bisa kita masuki dan itu free. Cuma yang bayar nanti adalah orang yang mau akses. Subscriber ke jurnal tersebut. Iya. Betul. Bedanya itu yang bayar mereka yang mau baca. Iya. Kalau kita yang bayar pakai hibah dan sebagainya nanti open access. Ya, pembacanya free. Readernya free untuk baca. Oke. Itu. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa ya kalau mau nyari free nggak apa-apa. Ada banyak jurnal yang berkualitas dan itu free. Gitu. Oke. Dan nanti kalau untuk untuk kelulusan kan yang penting sudah ada LOA-nya Ya, accepted, betul. nggak sampai publish. Nah, itu. Betul. Ada satu yang ingin saya tanyakan lagi Bu terkait potensi kita diterima di suatu jurnal. Itu apakah kalau kita sitasi beberapa artikel dari jurnal yang kita tuju, kemudian kita men-submit ke jurnal tersebut, apakah itu memperbesar potensi paper kita untuk diterima? Kalau seperti itu? Dulu awalnya ya, Iya. sekarang kan pergerakan itu kan semakin banyak perubahan ya. Iya, apa namanya dunia perjurnalan ya. Awalnya dulu ya, dulu kemungkinan besar bisa diterima iya. Tapi seiring waktu kan ada tadi yang namanya ada monitoring ya, dewan monitoring jurnal itu loh. Nah dia akan melihat ini citation-nya itu dari self citation jurnal atau tidak. Nah itu sekarang yang jadi pertimbangan kuartil juga di situ. Ini citation-nya bahkan self citation dari tulisan author itu sendiri atau tidak. Itu juga jadi pertimbangan. Sampai setitik itu ya? Iya, sampai sedetail itu. Iya, sampai sedetail itu pertimbangan-pertimbangan mereka itu. Terus kadang-kadang kan kita gini, nggak ada korelasi, dibikin korelasi biar citasinya nambah, tulisanku aku citasi sendiri. Iya. Kan banyak cara yang dulu seperti itu untuk ya. meningkatkan hak indeks sendiri. Nah, itu akhirnya sekarang kan sudah dirubah lagi, rule-nya berubah lagi. Ya, seperti itu. Dari dewan yang apa istilahnya, monitoringnya Scopus itu. Oke. Jadi intinya ya ada korelasi dengan yang disitasi itu aja. Tidak sembarang mensitasi tadi ya Bu ya. Harus disesuaikan. Dan biasanya akan dengan lebih dihargai kalau itu dari luar kok. Sepertinya penilaiannya seperti itu ya. Oke. Dari luar. Kemudian ada satu lagi satu lagi terus Bu. Terkait dengan autor. Apakah kalau autornya itu dari beberapa instansi itu akan mempengaruhi paper ini akan lebih dilihat gitu oleh reviewer daripada autor yang hanya dari satu departemen misal seperti itu? Reviewer ya? Ya. Sekali lagi konten. Iya, kontenmu itu memberikan dampak apa terhadap publik? Oke. Nah, itu dia. Baru kalau misalnya kita mau meningkatkan citasi ya biasanya kita kolaborasi. Nah, kalau kita kolaborasi biasanya
penelitian kita kan semakin luas. Iya. Ya, karena kan ada berbagai negara ya, gitu Iya. loh. Itu mungkin ada pengaruhnya, mungkin ya, dampaknya akan memberikan lebih luas gitu. Tapi tidak menjamin juga. Kembali lagi ke konten tadi ya. Iya, dampaknya memberikan implikasi apa gitu. Oke, mungkin luar biasa sekali. Sudah banyak ini dibahas mengenai strategi untuk memilih jurnal terindeks bereputasi. Mungkin ada recap dari Ibu Riah untuk episode kali ini, atau pesan bagi mahasiswa yang sedang mencari-cari jurnal untuk publikasi ini. Ya, baik, sedikit ya. Untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang proses menulis ilmiah, atau ya baru di awal-awal perkuliahan, sedini mungkin kita persiapkan, cari gambaran apa yang mau ditulis, seperti itu. Oh ya, sama satu gini, jangan lupa untuk selalu update menjadi bagian dari asosiasi atau grup. Kalau saya kan pustakawan, punya grup academic librarian. Gabung ke grup. Iya, Sesuai dengan nah, bidang adik-adik punya nggak sih komunitas seperti itu? Okay. Nah, biasanya itu isu-isu terbaru itu kan muncul. Iya. Nah, itu akan menjadikan ide baru untuk menulis. Betul. Nah, di situ kemudian mulai saat ini cobalah untuk sering-sering membuka jurnal. Walaupun ini terasanya berat sekali sepertinya, Bu. Iya, membuka jurnal, baik itu ke DOAJ, Directory Open Access, mau ke Scopus, kan kita juga sudah melanggan. Gunakan database itu ya, DOAJ kan free ya, kemudian Scopus berlanggan, silahkan gunakan. Telusur. Karena sekarang eranya adalah era digital. Betul. Ya, jurnal-jurnal harus Anda cari. Jeli mencari dari sekarang. Yang selanjutnya adalah untuk yang S2, setidaknya ada 70-200 paper yang harus Anda baca. Untuk menghasilkan satu artikel? Untuk menghasilkan artikel yang berkualitas. Okay. Jadi ya memang harus googling ke library UNS ASID. Untuk yang ada di mahasiswa S3, ya sekitar 500-700 lah. 500-700 artikel. Iya, setidaknya. Bukan setidaknya ya. Minimal ya, Bu. Iya. Oke, baik. Mungkin ada lagi, Bu? Atau cukup? Saya kira cukup. Oke, terima kasih atas insight yang sangat menarik, obrolan yang sangat menarik siang hari ini terkait dengan strategi pemilihan jurnal terindeks bereputasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Riah yang telah berkenan hadir di Great Talk, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk memilih jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey, get well prepared. Let's Great Talk and don't get lost.